Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Devi dengan Bapak siapa? Putu. Umurnya berapa Pak? 65. Alamatnya di mana? Desa Lokapaksa. Pekerjaannya sebagai apa? Buruh bangunan. Bapak, ada yang bisa saya bantu? Dada saya terasa nyeri, Dok. Di sebelah mana Pak? Kiri. Sebelah kiri. Ini apakah sampai menjalar ke bahu, kemudian rahang dan juga lengan kiri Bapak? Ya. Ya, lalu Bapak memiliki riwayat penyakit sebelumnya seperti hipertensi dan diabetes? Iya. Apakah Bapak melakukan pengobatan? Tidak. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang berupa EKG untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak pada jantung Bapak. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia. Dan jika Bapak bersedia, silakan Bapak menuju ke ruang pemeriksaan. Dan selanjutnya saya akan menginterpretasikan mengenai hasil EKG dari pasien yang dimana yang pertama yaitu menentukan identitas terlebih dahulu yang meliputi nama, jenis kelamin, dan juga umur dengan pasien di sini dengan nama Bapak Putu dengan umur 65 tahun, kemudian dengan jenis kelamin laki-laki. Kemudian yang pertama itu menentukan irama, di mana irama ini dapat ditentukan dari gelombang P ada atau tidak pada EKG. Kemudian P selalu diikuti oleh QRS kompleks, yang dimana di sini pada EKG itu P selalu diikuti oleh QRS kompleks yang artinya normal. Kemudian yang kedua menentukan frekuensi, di mana untuk menentukan frekuensi di sini itu di sini irregular, di mana kita dapat menggunakan rumus jumlah QRS dalam 6 detik atau 30 kotak sedang itu dikali 10, yang dimana di sini ada 7 jumlah QRS-nya ada 7 dikali 10 artinya 70 kali per menit, yang dimana normalnya yaitu 60 sampai 100, sehingga di sini dapat untuk denyut jantungnya yaitu normal. Kemudian menentukan aksis, di mana untuk menentukan aksis dapat dilihat dari lead 1 dan FVF. Untuk lead 1 di sini pada EKG itu positif dan APF-nya itu positif, sehingga ini normal. Kemudian transitional zone, di mana transitional zone artinya kita dapat lihat gelombang R per S-nya yaitu 1/1 atau bifasik di lead V3 atau V4, yang dimana di sini pada EKG itu bifasik atau 1/1 pada lead V3 yang artinya normal. Kemudian menentukan durasi dari gelombang P, di mana untuk durasi gelombang P ini normalnya di bawah 0,12, yang dimana untuk EKG di sini yaitu 3 kotak kecil dikali 0,04 artinya 0,12, dan ini normal. Kemudian menentukan amplitudo dari gelombang P. Untuk amplitudenya normalnya itu di bawah 3 mm atau 0,3 millivolt, yang dimana di sini pada EKG itu 2 kotak kecil yang artinya 2 mm atau 0,2 millivolt. Kemudian yaitu dari interval PR-nya, yang dimana untuk interval PR-nya itu normalnya 0,12 sampai 0,20 di sini, dimana di sini pada EKG itu sebanyak 4 kotak kecil yang artinya 0,04 dikali 4 kotak kecil yaitu 0,16, dan ini normal. Kemudian menentukan morfologi dari QRS, di mana morfologi QRS selalu berisi Q, R, dan S, kemudian positif di lead 1, 2, APF, dan juga di negatif di AVR. Dan di mana di sini morfologinya normal. Kemudian durasi dari QRS itu normalnya 0,07 sampai 0,10, di mana di sini di EKG itu didapat 2 kotak kecil dikali 0,04 yang artinya 0,08 yang artinya normal. Kemudian menentukan dari gelombang Q, di mana gelombang Q normalnya yaitu durasinya kurang dari 0,04 dan tidak boleh lebih dari sepertiga tinggi gelombang R, yang dimana di sini untuk gelombang Q itu terdapat adanya gelombang Q patologis di V2, di lead V2. Kemudian setelah itu menentukan segmen ST, di mana untuk segmen ST ini dimulai dari G point, di mana di sini dapat dilihat untuk segmen ST itu terdapat elevasi pada lead 1, 2, kemudian di AVL, kemudian di AVR, kemudian V2, V3, V4, V5, dan V6. Kemudian menentukan gelombang T, di mana untuk gelombang T di sini itu dapat dilihat di lead 2. Di sini terdapat 4 kotak, yang dimana di sini didapatkan ada 5 kotak, yang dimana dikali 0,04 artinya 0,20, yang normalnya yaitu 0,10 sampai 0,25, dan ini normal. Kemudian untuk gelombang U di sini boleh ada boleh tidak, yang dimana di sini pada EKG itu tidak ada gelombang U. Kemudian dari QT, kemudian menentukan interval QT, di mana dimulai dari awal gelombang Q sampai akhir gelombang T, yang dimana di sini didapatkan 0,40, di mana normalnya pada laki-laki yaitu kurang dari 0,42, dan di sini normal. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu di sini pasien dari EKG yaitu adanya infak miokard. Baik Ibu, silahkan duduk Ibu. Baik Bapak,
Mohon maaf, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, pada saat pemeriksaan fisik saya dapatkan inspeksi dan juga palpasi itu normal, kemudian perkusi pada batas jantung Bapak itu normal, kemudian pada auskultasi saya tidak temukan adanya kelainan berupa suara tambahan atau surat tambahan Pak G, kemudian juga saya dengarkan tunggal reguler. Kemudian pada hasil EKG saya dapatkan bahwa terdapat adanya kelainan pada jantung Bapak berupa infark miokard. Jadi di sini saya sarankan Bapak untuk menuju ke saya rujuk Bapak ke spesialis jantung untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Pak G. Bapak terima kasih atas kerjasamanya.